'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Film ini berjudul Honest Thief, sebuah film yang menceritakan tentang sebuah peristiwa pencurian yang tidak biasa terjadi di kota Amerika. Kasus pencurian yang pelakunya berhasil kabur tanpa jejak membuat para polisi memberikan julukan pencuri si bandit keluar masuk. Pencurian yang dilakukannya ini melibatkan belasan bank dalam waktu 8 tahun. Dan selama itu juga polisi setempat kewalahan untuk menangkap si pencuri tersebut. Mereka tidak pernah tahu tentang siapa, berapa orang, hingga motif tujuan si perampok. Padahal tanpa mereka sadari bahwa pencuri yang mereka cari hanya berjumlah 1 orang. Dan dia adalah Tom. Namun aksi pencurian ini tiba-tiba terhenti. Semua mulai berubah suatu saat ketika dia masuk ke dalam sebuah ruangan dan berkenalan dengan seorang perempuan yang cantik, pintar, dan ramah bernama Annie. Dia adalah seorang wanita yang bekerja di sebuah tempat tersewa ruang dan barang. Tom berkenalan dengan sosok Annie yang membuatnya jatuh cinta di hari pertama bertemu. Pertemuan ini juga yang membuatnya ingin mengakhiri catatan buruknya sebagai seorang bandit keluar masuk. Lelaki ini ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Annie, wanita yang dia cintai. Tonight, this girl has had enough surprises for one night. Tom yang kembali menemukan jalan kehidupan yang benar kemudian membuat sebuah keputusan. Dia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, mengakui semua aksi kejahatan yang telah dia lakukan. Namun ide Tom untuk mengakui kejahatan sebagai bandit keluar masuk tidaklah mudah, di mana pihak polisi atau FBI saat mendengarkan pengakuan Tom lewat telepon bahwa dia akan menyerahkan diri membuat para polisi tertawa. Bukan tanpa sebab, respon para polisi ini terjadi karena mereka sering mendapat telepon dari mereka yang mengaku sebagai bandit keluar masuk. Namun sekali lagi, dengan caranya Tom berhasil meyakinkan agen Baxter bahwa dialah penjahat yang asli. Singkat cerita, agen senior Dexter kemudian mengutus anak buahnya yang bernama Max dan Myers untuk menemui Tom dan melihat kebenarannya. Mereka bertemu di sebuah penginapan dan di sini Tom awalnya senang dengan kehadiran 2 polisi ini. Tom pun mengakui kejahatan dan detail kejahatannya selama ini. Semua ini Tom lakukan dengan harapan dan kesepakatan bahwa dia akan dipenjara kurang lebih 1 hingga 2 tahun dan mendapatkan keringanan lainnya. Kesepakatan ini tidak mudah diterima oleh agen FBI tersebut, hingga kemudian Tom memberikan sebuah kunci yang berisi uang curiannya sebagai barang bukti. Mendengar hal ini, kedua polisi pun segera menerima kunci tersebut dan memeriksa sendiri tanpa didampingi oleh Tom. Kedua polisi ini mengatakan jika barang bukti itu ada, maka dia akan kembali membawa Tom ke kantor polisi dan dia pun mendapatkan kesepakatan yang dia tawarkan. Adegan kemudian berpindah saat kedua polisi ini menemukan uang yang diceritakan oleh Tom. Melihat banyaknya uang yang mereka temukan, membuat Niven kemudian mengubah rencana untuk membawa uang tersebut untuk dirinya sendiri. Melihat hal ini, agen Myers tidak setuju. Namun karena agen Niven adalah seniornya di kantor, maka dia pun mengikuti permainan dari polisi busuk ini. Saat mereka berdua memindahkan kotak yang berisi uang tersebut, tanpa mereka sadari ada kamera pengawas yang melihat aktivitas ini, di mana Annie kekasih Tom datang menemui mereka dan mengajaknya berbicara. Keduanya pun berpura-pura sebagai teman Tom dan membawa barang-barang milik Tom. Sedangkan Annie tidak curiga sama sekali, hanya berbalas kata dan penuh ramah tamah. Setelah keduanya berhasil membawa uang tersebut ke lokasi yang aman, mereka menemui Tom yang telah menunggunya seharian. Dengan posisi saling bersiap, Tom yang awalnya merasa akan dibawa ke kantor polisi, seketika menjadi kaget saat Niven menodongkan senjata ke arahnya. Di bawah ancaman senjata, Tom diminta untuk memberitahukan sisa uang curian yang dia sembunyikan. Namun saat Tom akan berbicara, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk oleh agen senior Dexter. Tom pun membukakan pintu dan seketika suasana menjadi kacau saat Niven kemudian menembak agen seniornya tersebut. Dan saat akan menembak, dia berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari luar jendela. Dia berhasil melarikan diri bersama Annie yang kebetulan hendak menemui Tom malam itu. Aksi kejar-kejaran terjadi, namun Tom dan Annie berhasil melarikan diri. Adegan kemudian berpindah saat Tom menceritakan detail peristiwa hari ini. Dia pun menceritakan tentang dirinya sebelumnya adalah pencuri bank yang selama ini dicari oleh polisi.
Annie yang mendengarkan ini dengan baik, dia merasa harus atau mengatakan bahwa aksi pencurian ini terhenti sejak dia bertemu dengan Annie pertama kali. Dia ingin mengatakan bahwa dia ingin menyerahkan diri kepada polisi sebelum memulai hidup yang baru bersama sang kekasih, yakni dirinya sendiri. Sementara itu, Niven dan Myers mulai mengalang cerita dengan mengatakan bahwa Tom adalah pencuri dan pembunuh agen Baxter. Agen Raymond yang mendengarkan pengakuan dari bawahannya ini langsung percaya dan meminta kepolisian untuk menangkap Tom yang ternyata dia adalah seorang mantan marinir yang berpengalaman. Kini Niven dan Myers menyadari bahwa orang yang baru saja mereka hadapi adalah seorang militer yang sangat terlatih. His proficiency in blowing safes, but he retired 9 years. This guy with an in-and-out bandit, that would make him a civilian. Adegan kemudian berpindah saat Annie yang berusaha membantu Tom dengan mengambil rekaman CCTV gudang miliknya guna menunjukkan bukti bahwa agen Niven dan Myers telah sengaja memindahkan uang curian untuk kepentingan pribadi. Namun sayang saat Annie akan keluar, dia mendapati agen Niven telah datang dan mencarinya. Sedikit percakapan dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Annie yang bukan lama sepadang bagi agen Niven kemudian terluka parah dan meninggalkannya seketika. Dalam momen ini hampir saja nyawa Annie tidak tertolong kalau saja Tom tidak lekas membawanya ke rumah sakit. Please! What happened? I don't know, it's her head. Melihat kekasihnya sekarat membuat Tom menjadi sangat marah. Dia tidak ingin lagi menyerahkan diri sebelum dia bisa membalas tindakan kejam agen Niven yang membuat kekasihnya menjadi koma. Dia menyatakan pada agen tersebut dengan kebencian dan dendam. Dia berhasil membuat agen ini terdesak dalam aksi kejar-mengejar. Dalam momen ini juga agen polisi lain yakni Heaven tidak berdaya menghadapi Tom yang sedang dalam puncak amarahnya. Dia mengatakan bahwa dia hanyalah pencuri bukan pembunuh. Tom mengatakan bahwa agen Niven lain telah membunuh rekannya dan menganiaya kasihnya hingga koma. Dia juga yang telah membawa lari uang curian yang harusnya disita oleh polisi. Adegan kemudian berpindah saat Myers dihajar tanpa perlawanan oleh Tom di rumahnya. Dalam posisi ini, Myers mengakui semua tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh rekannya itu. Mendengar hal ini, Tom lantas meminta kepada agen Myers untuk bekerja sama membuat Niven mengakui kejahatan yang telah membuat Tom dianggap sebagai tersangka pembunuhan dan residivis. Scene kemudian berpindah saat Tom menghubungi agen Heaven dan mengatakan bahwa dirinya belum ingin menyerah. Dia ingin terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya dengan agen Heaven yang membuatnya marah besar. Mendengar hal ini, agen Heaven sadar bahwa dirinya tidak bisa memaksa Tom dan seolah akan membiarkan aksi yang hendak dilakukan oleh mantan marinir tersebut. Di mana dalam aksi balas dendam kali ini, Tom dibantu oleh Annie yang telah sadar dari komanya dan ini mendampingi Tom untuk membalas agen busuk tersebut. You or Annie? You let me know. Perang pun dimulai saat Niven sedang santai menikmati kopi di rumahnya di suatu pagi. Dia menerima telepon dari Tom. Dia minta Niven untuk membersihkan nama Tom sebagai tersangka pembunuhan, namun agen tersebut tidak mau. Jelas, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh agen Baxter. Mendengar permintaannya ditolak tidak pakai babi ibu, Tom meledakkan rumah milik Niven. Beruntung beberapa dari Tom. Dia melarikan diri dengan mobilnya menjauh dari rumahnya itu. Agen Niven yang melarikan diri kemudian minta Myers datang. Pada momen ini Myers datang bersama dengan Tom yang berhasil masuk ke dalam rumahnya. Kembali Myers pun mendesak Niven untuk mengakui kejahatannya dan membebaskan Tom. Namun perselisihan di antara mereka terjadi. Niven pun menembak Myers dan Tom. Tom berhasil selamat namun tidak dengan Myers yang terluka parah dan tewas oleh peluru milik Niven. Walau Niven berhasil melarikan diri bersama uang curian milik Tom, namun permainan belum usai. Tom masih meminta Niven untuk mengaku dan lagi-lagi dia menolaknya. Hingga pada akhirnya dia memberitahu bahwa dia telah menaruh sebuah bom di bawah jok mobilnya yang akan siap meledak. Mendengar hal ini, Niven memeriksa jok tersebut dan seketika dia menjadi sangat ketakutan. Kini Niven tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa diam sambil menunggu tim penjinak bom datang untuk menyelamatkannya. Dan disinilah akhir permainan. Semua polisi datang bersama tim penjinak bom. Agen Niven akhirnya bisa ditangkap tanpa perlawanan, walaupun meninggalkan dua rekannya yang tewas di tangannya. Saat dia ditangkap tanpa disadari bahwa bom yang ada di dalam mobilnya adalah sebuah bom palsu yang sengaja untuk menjebak Niven.
Dan film ini berakhir saat agen Heaven menemui Annie untuk menyerahkan Tom kepadanya dan barang bukti berupa uang curian yang selama ini dia lakukan. Sebuah akhir cerita dari seorang pencuri yang ingin mengakhiri kejahatan isengnya untuk memperbaiki dan memulai hidupnya yang baru bersama sang kekasih. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ringkasan cerita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di jalan cerita selanjutnya, Ruang Sekilas Film.